Saatnya Pro2 Kreatif jalan-jalan, Pro2 Goes to Kuta Mandalika. Di edisi kali ini, aku Kim Nana Dan aku Dini mengajak sahabat kreatif Pro2 Mataram, Pro2 Singaraja, dan Pro2 Denpasar untuk jalan-jalan di kawasan KEK Mandalika. Nah, pasti penasaran banget kan? Yuk ikuti kami. Sahabat kreatif, di edisi kali ini, tim Pro2 Kreatif Jalan-Jalan akan mengajak kamu berwisata ke kawasan ekonomi kreatif Mandalika. Dalam perjalanan menuju Mandalika, kita akan menjumpai salah satu ikon yang merupakan gerbang pembatas antara Kota Mataram dan Lombok Barat, yaitu Tembolak Pelangi. Oh iya, bukan hanya monumen Tembolak aja loh, kamu juga akan melewati yang namanya Monumen Lombok Barat Bangkit yang berada di wilayah Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Landmark ini memiliki banyak nama loh, ada yang bilang namanya Tugu Girimenang Square, Bundaran Girimenang, Bundaran Kubah Emas, Bundaran Simpang Siur, Bundaran Mendagi, Tugu Pelangi, dan Tugu Air Mancur Berjoget. Wah, lucu ya sahabat kreatif. Tapi walaupun memiliki nama yang banyak, Tugu dengan arsitektur masjid di Taj Mahal, India ini dipadukan dengan nuansa budaya Lombok yang mulai beroperasi bulan Maret 2013. Memiliki satu tujuan, yaitu menunjukkan kepada tamu-tamu yang datang ke Lombok bahwa Anda memasuki Pulau Seribu Masjid. Kalau siang-siang gini sih agak sepi, tapi kalau malam di sekitar monumen ini banyak pedagang-pedagang kaki limanya. Nah, sahabat kreatif, sekarang kita akan menuju Bandara Internasional Lombok. Tapi sebelumnya, kita simak dulu tips jalan-jalan Pro2 Kreatif. Intip, Ini tips berwisata sahabat kreatif. Intip tas kita yuk. Kalau mau berwisata, kita harus menyiapkan hal-hal yang perlu kita bawa. Yang pertama, Kak Dini, ada sunscreen. sunscreen ya, buat di wajah biar kulit kamu nggak kebakar. Terus, jangan lupa obat-obatan. Siapa tahu dalam perjalanan kamu ada merasa sakit, mual atau apa, maka obat-obatan harus dibawa. Ya, selanjutnya ada hand sanitizer. Terus udah gitu, jangan lupa air putih supaya kamu nggak dehidrasi, karena di kawasan Kuta Mandalika itu cuacanya tuh panas, mataharinya terik, jadi jangan lupa air ya. Selanjutnya, kamu juga bisa pakai glasses alias kacamata. Jangan lupa pakai kacamata, teman-teman. Dan pastinya jangan lupa bawa duit ya, karena nanti kamu lapar kalau seharian. Siapin dulu duitnya supaya untuk belanja kulineran atau mau beli kerajinan-kerajinan yang ada di Kuta Mandalika. Terakhir Adalah jangan lupa maskernya, udah dari sini ternyata Kak. Jangan lupa maskernya, kita harus tetap taat prokes walaupun kita berwisata. Dan jangan lupa saatnya kita untuk eksis. Betul sekali. Ini boleh bawa tongsisnya. Yuk kita jalan-jalan bersama Pro2 Kreatif Jalan-Jalan. Tada! Sekarang kita sudah berada di salah satu desa wisata. Ini merupakan desa suku Sasak asli, yaitu Betul sekali, Desa Sade. Nah, ada keunikan apa aja di Desa Sade, sahabat kreatif? Jadi nanti kita bakalan mengajak kamu untuk berkeliling. Masuk dulu pastinya ya. Ya dong, Masuk kita dulu. akan melihat seperti apa Iya. suasana di dalam kawasan suku Sasak Iya, Sade. betul. Dan Desa Sade ini merupakan salah satu desa wisata yang merupakan yang dicari-cari gitu ya pastinya oleh Bener. wisatawan lokal maupun internasional. Nah, Nah. di sana ada keunikan tersendiri yang pastinya akan luar biasa sekali nih, bikin kita belajar juga ya nantinya. Bener banget. Ada beberapa suku asli Lombok yang tinggal gitu. Kemudian juga ada keunikan apa aja nanti kita bakalan tahu. Kita akan masuk. Yuk. Nah, sahabat kreatif, setelah tadi kita menikmati perjalanan melewati Tembolak Pelangi dan juga patung sapi, sekarang
sekarang kita mampir dulu ke Desa Sade. Ini menjadi tujuan pertama kita. Desa Sade ini adalah salah satu desa dari beberapa desa adat yang masuk wilayah kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dan di sini juga ada ciri khas dari suku Sasak atau masyarakat Sasak yang pastinya masih dengan tampilan berugak-berugaknya. Ya ini berugak kan istilahnya. Bener. Kemudian rumah asli suku Sasak itu seperti apa bisa kita lihat di sini ya. Tapi sebelum kita masuk melihat rumah asli suku Sasak, biasanya dari awal kita masuk gerbang Sade, itu kita udah akan disambut dengan salah satu kesenian tradisional Nusa Tenggara Barat, khususnya suku Sasak. Nanti kita akan saksikan bersama. Ketika masuki wilayah Desa Sade, kita akan disambut oleh tour guide yang akan memberikan penjelasan tentang tradisi-tradisi yang ada di Desa Sade. Hasil biar anak-anaknya bisa sekolah. Nah, emang orang tua kami di sini dulu sudah ada yang pernah sekolah. Di atas 50 tahun sejarah. Jadi di Desa Sade ini masyarakatnya yaitu suku Sasak benar-benar masih menjaga adat istiadat dan budaya mereka. Lihat aja tuh bangunannya, masih tradisional kan? Atap rumahnya terbuat dari alang-alang dan yang menariknya, lantai rumahnya selalu diolesin dengan kotoran sapi atau kerbau. Konon katanya itu bisa menguatkan lantai dan juga dipercaya menjauhkan nyamuk dari rumah. Oh iya, di Desa Sade ini terdapat sekitar 700-an jiwa penduduk. Sebagian besar mata pencaharian mereka adalah bertani. Selain itu juga masyarakat memanfaatkan kerajinan tangan mereka untuk dijual kepada para tamu yang datang. Nah, sahabat kreatif, sekarang kita sudah berada di salah satu rumah tradisional khas Desa Sade ini. Iya. Jadi ini rumah dari masyarakat yang tinggal di sini yang merupakan suku Sasak asli. Nah, inilah rumah adat suku Sasak yang pastinya masih memakai bahan-bahan tradisional. Betul ya. sekali. Ini menjadi daya tarik sendiri ya, yang pastinya membuat para wisatawan tertarik untuk datang ke Betul, Lombok, ini ya. tuh unik banget sih ya, di tengah suasana yang sekarang sangat modern, tetapi ada desa dengan penduduk yang membangun rumah sangat tradisional sekali, jauh dari desain dan kesan modernnya. Iya, Ini betul. benar-benar unik. Ya. Dan mari kita masuk, sahabat Yuk kreatif. kita lihat. Nah, Rumah mereka cukup unik, berbentuk kubus dengan atap jerami, hanya memiliki satu pintu dan 3 ruangan. Berkunjung ke Desa Sade di Lombok, kamu bisa melihat tradisi luhur yang dijunjung warga. Kearifan lokal masyarakat masih sangat terjaga. Bukan ke Lombok loh namanya kalau kamu belum mengunjungi Desa Sasak Sade yang berada di Rambitan Pucut, Lombok Tengah. Desa yang masih mempertahankan adat istiadat dan keutuhan budaya Sasak, pola hidup yang diwariskan sejak 600 tahun lalu. Salah satu tradisi di desa ini adalah menenun. Bagi wanita Sasak, menenun merupakan kewajiban yang harus dikuasai sejak kecil. Jalan-jalan ke Desa Sade ini kita bisa cuci mata juga, karena banyak banget cenderamata yang bisa dibawa pulang loh, seperti kain-kain tenun ini. Terus tadi kita udah ngeliat yang udah ditenun atau istilahnya kalau bahasa Sasaknya itu disesek. Oh, disesek. Berarti ada alat untuk Ada alatnya dong, menenun, ya? Kak. Jadi memang dibuatnya handmade banget. Betul. Ini hasil kerajinan tangan masyarakat Desa Sade, suku Sasak Sade. Jadi kamu penasaran gak sih gimana Penasaran cara banget buat gimana cara kain buatnya, cantik Kak. seperti ini? Ini kayaknya dibikin outer lucu deh ini ya. Iya dong. Bisa dibikin bawahan juga, dibikin celana. Kayaknya seru deh sahabat kreatif. Iya. Nanti kita bakalan tahu ya, kita bakalan lihat langsung alatnya seperti apa, alat menenunnya juga. Aduh, kakak berantakin ya. Nggak bisa ngelipet lagi kan. Ya udah deh, sahabat kreatif. Sekarang kita mau lihat pembuatan kain-kain tenun ini dengan alat sesek dari suku Sasak Desa Sade. Nah, ini dia nih alatnya. Iya, halo. Saya Randa. Inak Manda. Oh, Inak Manda. Ini namanya Inak Manda. Inak Manda. Pasti anaknya yang paling besar namanya Manda. Ini tradisi Biasanya gitu ya. dari suku Sasak adalah
seorang ibu atau ayah itu akan dipanggil namanya menggunakan nama anak pertama. Jadi Betul. misalnya nama anaknya Dini, jadi Ina Dini. Ina Dini jadinya. Amak Dini, walaupun bapaknya cowok Iya. akan dipanggil Amak Manda. Iya, ya kan? betul. Oke, kalau begitu kita panggilnya Ina Manda ya. Ina Manda. Ina Manda ini lagi mau bikin apa? Ini lagi bikin taplak meja. Oh, taplak meja. Jadi untuk susunan warnanya Ina Manda sendiri yang Sak pilih. yang Iya. berkreasi gitu ya. Hmm, Oh, jadi oke. Ina Manda si de mesak sak pilih-pilih warna, cocok-cocokan warna marni ke. Oke. Terus kalau untuk panjang benangnya dan segala macam itu sudah diatur sendiri. Ina Manda atur sendiri gitu. Hmm. Oke. Pire jelo Ina Manda selesai pina Kadang-kadang taplak meja. 3 minggu. Sak seke taplak meja doang. Hampir 3 sebulan. minggu. Mm-mm. Oh, jari lamun arak pesanan luwe. Kan udah kancil. Oh, luwih kancen. kancen. Jadi menyelesaikan satu taplak meja ini sahabat kreatif membutuhkan waktu 3 minggu. Wow, lama ya. Dan juga yang menyesek ini adalah wanita-wanita yang sudah menikah. Sawa Iya. merari sabaru kanggo nyesek nih. Ya, kalau Arak syarat, Ndek. wah tahunan non yang kamu merari. Syaratnya menikah itu harus bisa nenun dulu. Nah, Kalau nggak bisa nenun sahabat kreatif, kamu nggak boleh nggak boleh nenang, nikah. ya. Umur 10 tahun udah diajar. Oh, Nah, itu oke. ada yang udah jadi kecil itu umur 10 tahun yang nenun. oh, untuk barang yang kecil-kecil Ya, itu ya, kan kayak ada itu, shawl. ya. Nah, itu anak kecil yang ngerjain ya untuk umur 10 tahun. Samina kan anak umur 10 tahun endah. Oh, oke. jadi boleh kita nenun walaupun kita masih gadis. Tapi belum boleh menikah kalau belum bisa nenun. Iya. Makanya diajar. Diajar dari Kita umur harus bisa nenun dulu kan. Iya, berarti Ina Manda katanya benar nggak sih kalau calon pasangannya juga asalnya dari Sade sendiri? Iya. Rata-rata keluarga juga? Iya. Oh, berarti benar-benar suku Sasak Sade asli tinggal di sini ya? Oke. Nggih, kita boleh coba nggak sih? Nak Manda? Iya, kita pengen coba Niki, nih. sulit nggak sih nenun ini? Dengan Mak coba. Ina Mau Manda dong. belajar dari siapa? Iya. Saya aja sih deh. Udah pakai bang. Papu baloknya dong, nenek moyang. Oh, empik keleti, Iya. toker goner, nggih sangajahang. Ini tadi ini mungkin mau Oke, coba. Sebagian besar mata pencaharian perempuan warga Sasak adalah menenun benang menjadi kain songket khas Lombok dengan alat tradisional yang disebut berire. Untuk menyelesaikan satu kain songket, wanita Sasak membutuhkan waktu kurang lebih hingga 1 bulan. Oh, maksudnya tuh biar dia dilurusin. Ya biar dengan rapat benangnya. Harga yang ditawarkan untuk satu buah kain tenun pun bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp400.000. Selain kain tenun, ada banyak oleh-oleh khas Lombok yang dibuat langsung masyarakat Sasak, seperti gantungan kunci dan aksesoris. Mereka juga menjalin benang-benang tersebut menjadi sebuah gelang. Benang-benang tersebut mereka dapatkan dengan memintal kapas dengan alat pemintal tradisional. Untuk warna benang-benang tersebut, mereka menggunakan bahan-bahan alami seperti kunyit untuk warna kuning, daun kelor yang direndam air asin supaya busuk dan dicampur dengan air kapur dan sirih yang diremas untuk warna biru, dan juga pewarna lain. Pewarnaan juga bisa menggunakan daun saum atau menggunakan kulit kayu. Proses pembuatan benang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah lanjut usia. Kemampuan ini sudah sangat langka dan tidak semua perempuan Sade bisa melakukannya. Setelah benang jadi, barulah proses menenun dimulai. Untuk kamu yang ingin membawa oleh-oleh kain songket, gelang, dan souvenir lainnya dari desa Sasak Sade, kamu nggak usah bingung, karena banyak warga Sasak Sade yang menjadikan rumahnya sebagai tempat berjualan souvenir. Wah, sahabat kreatif, ternyata rumit juga ya bikin satu buah taplak meja dengan alat tenun ini.
Jalan-jalan di Desa Sade ini memang benar-benar seru Iya. dan menyenangkan Mm-mm. karena kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya itu luar biasa banget loh. Iya, bayangin aja. Setiap harinya mereka itu mata pencahariannya ini ya. Itu untuk yang perempuan itu harus punya keahlian untuk menenun. Jadi mata pencahariannya ya dari menenun itu Kak. Menenun, Makanya, menjual kain, iya. kadang mereka olah dijahit Betul. menjadi pakaian jadi dengan berbagai desain yang lucu-lucu. Iya. Tapi memang etnis banget sih ya. Terus udah gitu mereka juga bikin kopi sendiri. Iya. Dan Udah tentunya gitu, bisa bayangin dijual kembali aja. ya. Iya benar, bayangin aja kalau kita sehari-hari nih anak muda disuruh diam di rumah. Nah, Bingung kan mau ngapain Iya. kan, tapi Tapi- masyarakat Desa Sadenya udah terbiasa loh. betul. Mereka tidak tergerus dengan modernisasi ya Kak Bener ya. banget. Jadi pelajarannya banyak kita dapatkan di Desa Sade ini, sahabat kreatif. Sambil kita Betul. jalan-jalan, kita banyak mendapatkan pengalaman hidup dari mereka, motivasi juga Iya. bahwa kita tuh harus tetap semangat, harus giat dan tekun menjalani kehidupan. Dan yang paling penting juga adalah tetap menghargai nilai-nilai luhur budaya nih, tradisi sekali. terutama. Nah, apalagi Desa Sade ini salah satu desa yang berciri khas suku Sasak ya. Jadi pastinya kita jadi mengingat nih kayaknya nenek moyang kita ya. Asal-usul kita, Asal-usul kita. seperti apa kehidupan Seperti nenek apa? moyang kita sebelum kita menjalani kehidupan di dunia modern seperti saat ini, sahabat kreatif. Nah, yang ditawarkan di Desa Sade ini tidak hanya mungkin rumahnya yang unik ya, Dan atau rumahnya hasil karya mereka. sama semua desainnya. Betul sekali. Namun nanti juga ada kesenian daerah yang juga ditampilkan di sini untuk menghibur para wisatawan yang hadir. Jadi sahabat kreatif tetap di Pro 2 Kreatif Jalan-Jalan. Nah, setelah puas berkeliling di Desa Sade, sekarang kita akan ajak sahabat kreatif ke destinasi selanjutnya, yaitu ke Kuta Mandalika. Perjalanan menuju Kuta Mandalika ada dua alternatif pilihan sahabat kreatif. Bisa melalui bypass Bil, bisa juga melalui jalan yang melewati Desa Sade. Karena sebelumnya kita dari Desa Sade, jadi kita lewati jalan ini. Agak sedikit berliku ya sahabat kreatif, tapi tenang aja, perjalanan kamu akan happy ending kok. Karena yang akan kamu kunjungi ini adalah Kuta Mandalika. Bukan nikahan sahabatmu dengan si dia ya. Pacaran udah lama, nikahnya sama sahabat sendiri. Jagain jodoh orang tuh namanya sahabat kreatif. Nah, sahabat kreatif, saat ini kita sudah berada di Pantai Kuta Mandalika yang termasuk dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika, yang merupakan kawasan yang berada di wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan luas wilayah 1035,67 hektar, Mandalika terpilih menjadi kawasan ekonomi khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Nah, sahabat kreatif, yuk kita simak bagaimana pendapat dari Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah. Kita dapat merasakan sesuatu yang berbeda dari kelaziman pariwisata ini. Ini pembelajaran utama bagi kita bahwa kehadiran tamu kita bukan kehadiran yang biasa-biasa. Bisa dapat bayangkan kalau hadir triggernya apa? Akomodasi, transportasi, konsumsi, kemudian seluruh kebutuhan orang hidup kita harus siapkan. Nah, ini adalah peluang yang sangat luar biasa untuk kita menjadikan sebagai sarana mediasi membangun kerjasama yang baik. Tidak ada lagi waktu kita untuk tercerai-berai, untuk ngomong dan berkata untuk tidak, kecuali iya untuk MotoGP. Artinya mampu meningkatkan perekonomian daerah. Kalau secara ekonomi sudah jelas, tidak hanya ekonomi, tetapi kita dapat belajar bagaimana tentang pariwisata. Karena kita dilatih dari orang-orang hebat tentang pariwisata. Itu yang secara edukasi. Secara ekonomi, terbukanya lapangan kerja. Baik lapangan kerja di sektor perjalanan, kantor, dalam segala aspek.
sudah terbukanya yang selama ini dengan pandemi tertutup lapangan kerja sekarang sudah mulai terbuka. Bisa menyaksikan terbukanya lapak-lapak, jualan-jualan di sepinggir jalan yang ada di Kuta dan sekitarnya. Keren banget karena media adalah salah satu unsur yang tidak bisa jauh pentahelix. Media ini agen untuk membangun image. Pariwisata adalah image. Semua kita harus membuat image yang baik. Kalau image yang terbangun kurang baik, maka pariwisata tidak ada apa-apanya. Sahabat kreatif, kawasan pantai Kuta Mandalika ini memang salah satu pantai terbaik di Nusa Tenggara Barat. Maka dari itu, pengunjung baik wisatawan lokal, domestik ataupun mancanegara itu memilih tempat ini sebagai tujuan berwisatanya. Betul sekali, Kemnana. Jadi memang ini adalah bisa dibilang kepingan surga NTB juga nih. Wow, liatin aja pantainya. Pantainya indah sekali dan cantik Betul. pastinya. Dan ini yang menjadi daya tarik nih para pengunjung untuk datang tentunya menikmati waktunya nih untuk liburan, ya kan? Betul sekali. Untuk menikmati suasana alamnya tentu saja. Nah, seperti teman-teman kita kali ini nih, kayaknya bagaimana pendapat mereka tentang kawasan pantai Kuta Mandalika ini? Langsung aja kita tanya-tanya mereka yuk. Oke, yuk. Halo, boleh ganggu nggak? Kita dari Pro 2 jalan-jalan nih mau ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman. Kalian dari mana? Dari Lombok Timur. Jauh dong. Jauh lumayan ya. Itu berangkat dari Lombok Timur ke Kuta Mandalika kira-kira berapa? 2 jam. 2 jam. 1 jam setengah. 1 jam setengah cukup lama ya. Naik motor ya? Iya, motor. Ini kalian milih tempat ini buat nongkrong-nongkrong bareng tuh kenapa? Kan lokasinya juga jauh. Karena saya sering Oh, healing. Biasa anak muda healing. Bener-bener udah pada stres kan sekarang ya. Dunia. Oke. Bener-bener kayak Biar nggak stres ya, healing. healing gitu. Terus kalian juga pada cowok-cowok. Iya. Kalau ngelihat Kuta Mandalika nih dari dulu misalnya pertama kali ke sini ataupun pernah beberapa kali ke sini ada perubahan nggak menurut kalian? Banyak ya? Terutama Sekarang gimana nih pendapatnya? Ini kan sekarang kawasan Kuta Mandalika ini juga dipilih jadi lokasi penyelenggaraan MotoGP. Menurut kalian nih sebagai anak muda Lombok, gimana rasanya? Bangga ya pasti. Bangga ya. Tapi biasanya kalau jalan-jalan ke Kuta Mandalika ini gitu atau ke pantai gitu ngapain aja sih? Nongkrong doang, minum es kelapa atau ada hal-hal lain misalnya mau pengen surfing, bikin konten atau ini kayak udah bawa kamera atau apa sih? Iya, bikin konten. Yang paling asik bikin konten. Bikin konten Bikin ya. konten. Oke. Tapi seru juga sih emang kalau bikin konten di sini ya. Kayak kalian lebih banyak shoot yang mana tuh ngambil lokasi kontennya, pantainya atau sirkuitnya? Pantai. Pantainya. Oke. Seperti apa nih kawasan Mandalika ini kedepannya harapannya apa nih Pak? Ada nggak harapannya? Sebenarnya dia nggak punya harapan. Iya, nggak ada harapan hidup ya. Berharap sama ayang. Berharap kesini sama ayang. Oh, berharap kesini sama ayang. Itu harapannya ya. Suatu saat nanti kamu bisa ketemu ayang. Oh, oke. Tapi bikin konten untuk itu juga kan? Untuk menghasilkan sesuatu. Kayak gimana misalnya? Oh gitu. Oke, sahabat kreatif, itu dia ya. Ternyata banyak anak muda di sini yang gak cuma sekedar untuk menikmati alam dari Kuta Mandalika, tapi untuk bikin konten, ya, Jadi untuk berkarya. spot untuk berkarya. Iya. Ya udah teman-teman, selamat melanjutkan lagi liburannya. Dan nanti kita akan lanjutkan perjalanan kita hanya di Pro 2 Kreatif Jalan-Jalan. Wah, ini nih salah satu keunikan dari pantai Mandalika ini. Pasirnya yang unik. Itu kayak butiran merica gitu. Iya Beda sama pantai-pantai yang lain ya. Ini seru banget nih. Iya. Jadi kalau kita main pasir itu kayak nggak bukan pasir ya. Kayak lagi masak-masakan. Iya. Emang seru banget kali ya. Kawasannya emang menyenangkan, indah banget.
Aduh. Capek nggak sih? Capek tapi senang. Ya. Aku haus nih. Tenang. Yuk kita minum aja. Oke. Karena di sini tuh jangan khawatir kalau liburan. Kulinernya tuh banyak. Mau minuman, makanan, semuanya juga serba murah loh. Ya, betul. Nah, sekarang waktunya kita minum aja nih. Sudah siap. Wah. Ini kelapa mudanya. Aku kelapa muda. Terima kasih, Bibi. Toko-toko dulu. Wah, Bibi ngobrol sama kita dulu. Ya. Ini udah direngone Bibi jualan di lokasi ini. 2 tahun sudah. Oh, 2 tahun. Iya. Tapi sebelumnya Bibi jualan juga. Belum. Memang kita kerja di sini jualan cuma baru jalan 2 tahun saja. Oh, baru jalan 2 tahun. Bibi dari jam berapa jualan? Dari jam 9 sampai jam 6. Oh, jam 6 kebian sore. Iya. Oke. Ini kan udah ada dijadikan lokasi MotoGP Nobi. Ya. Berapa pemasukan? Tergantung, tergantung pengunjung. Kalau banyak pengunjung, alhamdulillah ada. Kalau pas MotoGP ini pemasukan Bibi meningkat apa biasa aja? Biasa saja. Oh, biasa. Malahan kalau ada lagi itu musim GP, kadang-kadang kita nggak dikasih jualan. Oh, nggak ada izin ya. Ya, bukan gitu, biar nggak terganggu pengunjung. Kita juga dihormati gitu. ditertibkan. Ya. Tapi Bibi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Masalah ya, penting- nggak di sini di mana jualannya? Hah? Kalau misalnya nggak di sini, Bibi Nggak ada. Nggak ada oh tempat. libur, cuti. Iya. Terus apa pegawai Bibi? Ya, cuma toko-toko. Oh, sekarang Bibi kedai-kedai keluar. Kenceng banget ya. Di Kutanya malamnya kenceng ya. Matahari terik banget, tapi emang suasana itu menyenangkan ya. Ya karena bener tadi ya, buat healing ya tadi katanya. Tapi kalau misalnya bedanya antara hari libur dan hari biasa ada nggak pemasukan kalau jualan? Ada sih ada, yang tapi nggak banyak. Kadang-kadang dapat 100 atau Iya, sehari kan lumayan paling ya. kalau hari Minggu sampai 800 gitu. Oh, kalau hari Kamis sudah 400? Iya. Wah, Bibi berharap setiap hari adalah hari Minggu ya, Bibi ya? Ya kalau bisa Sama kayak kerja. ya hari Minggu yang penting ada pengunjung. Susah kan pengunjung juga nggak ada, pembeli pun kurang. Oh, berarti kurang. Iya. Jadi Bibi baik lokasi ini baik apa izin atau berizin apa gimana? Ya nggak bayar sih. Oh. Ini juga. Cuma kita jaga kebersihan, peraturan. Kalau dia bilang nggak usah jual, kalau ada orang datang yang ya kita nggak jual. Oke. Sahabat kreatif ya, ini mencari rezeki sehari-harinya di kawasan Pantai Kota Mandalika dan luar biasa pemasukannya itu. Betul. Kalau hari Minggu bisa dapat 100.000. Kita jadi ngembang ide. Boleh nggak saya buka lapak di sebelahnya ya, di Ani? Boleh, silakan. Oke, Biani, terima kasih Biani. Selamat berjualan. Iya, sukses jualannya. Nah, sahabat kreatif nanti kita bakal masih jalan-jalan lagi. Jadi ikutin kita terus ya di Pro 2 Kreatif Jalan-Jalan. Seger banget ya. Hello. Oh, 50 price. Oh, benar. What's your name kok Sai ya? And you? Tina. Tina, Mika, ini anginnya lagi kenceng sekali. Kenapa kalian main-main di luar? Kembe, bekedek-kedek di luar. Oh, bejontekan. Ada gantungan, teket. Oh, 15.000. Ini pira nih? Lu pira lu? 10.000. 10.000. Nih, selaput 10.000. Seke Seke doang. 10.000. Oh, nih ada 10 nih, 10.000, 10.000, 10.000. Siapa yang buat? Oh, buat sendiri. Oh, ini baru beli. Ini baru beli. Hendak tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya? Hendak itu Beli dari orang. ya ngambil dari orang lain terus jual lagi. Jual lagi. Oke. Itu istilahnya nendak ya kalau bahasa Sunda. Ya, nendak itu Pengepul.
banget. Terus sendiri bikin sendiri. Beli juga. Yang mana yang dibikin sama ibunya? Yang ini. Terus dari jam berapa di sini? Jualannya siapa hari libur? Jadi setiap jam 10 setiap hari jualan ke sini. Setiap Tina pulang sekolah. Sampai jam berapa? Bulan Sampai malam. 9 malam. Oh, malam. Tidak takut? Malam-malam udah biasa ya? Hebat. Hebat. Terus belajarnya kapan dong kalau jualannya sudah 9 malam? Oh gitu, dikerjain di sekolah juga ini. Buat juga di sekolah. Buat sendiri juga pinter ya. Teman. Ini adiknya Tina? Teman, Tina oke. cita-citanya jadi apa sih, Tina? Pengen jadi dokter. Sekarang kerja keras dulu, biar nanti belajar juga yang rajin, biar nanti cita-citanya jadi dokter tercapai ya. Ya. Ya udah, kalau gitu kakak ambil kakak Dini ambil yang mana? Tadi ini mau ambil yang kupu-kupu ya. Ini boleh direga nggak sih? Boleh ditawar. Oh, harga pas nggak boleh Sekarang ditawar ya. ya. Nggak perlu 10. Tapi kalau sehari dapat berapa jualan? Alhamdulillah ya. Ya udah, coba pilihin aku, aduh. Sabar ini. Jadi tipsnya juga kalau jalan-jalan ke Kuta Mandalika karena angin gitu ya, harus barang-barang itu dijaga dengan baik supaya nggak Betul. terbang. Masuk Ya. uang. Terima kasih. Terima kasih. Ini ya. Oke, sahabat kreatif, masih di Pro 2 Kreatif Jalan-Jalan dan kita masih di Mandalika. Nah, gimana kalau sekarang gini aja kamu untuk berbincang, ngobrol-ngobrol singkat dengan salah satu sosok ini, anak muda yang berprestasi banget, putri kebanggaan daerah NTB. Dia adalah Putri Mandalika NTB. Hai Kak Dini, hai sahabat kreatif. Oke, gimana kabarnya sih? Alhamdulillah baik. Kak Dini apa kabar? Alhamdulillah baik juga ya. Lagi seneng banget gitu karena Lombok rame lagi kan? Betul, iya. Ada event Bersyukur lah internasional. ya. Iya. Oke Anggi, Dini sebenarnya agak-agak penasaran banget nih ya. Iya. Karena ada Putri Mandalika NTB loh. Itu Iya. seperti apa sih pemilihan Putri Mandalika NTB itu? Bisa diceritain nggak? sama Iya, sahabat kreatif? jadi Putri Mandalika NTB ini sudah berdiri sejak tahun 2012. Nah, jadi Putri Mandalika ini awalnya kan memang regional Lombok Tengah saja. Namun pada tahun 2018 itu akhirnya resmi itu labelnya provinsi jadi NTB, tambahkan label NTB. Oh. Jadi sekarang Putri Mandalika NTB ini tidak hanya berfokus pada Lombok Tengah, namun keseluruhan NTB pada umumnya. Nah, kalau Putri Mandalika NTB ini spesialnya apa sih? Jadi Putri Mandalika ini sendiri sebetulnya tugasnya ya. Tugasnya itu pertama untuk promosi pariwisata di NTB. Tapi bukan cuma promosi pariwisata, kita juga bergerak dalam bidang pengabdian masyarakatnya. Gitu. Nah, itu yang menarik ya. Iya. Anak muda mau terjun ke masyarakat, apalagi Betul. membawa pariwisata NTB. Oke, gimana kamu membagi waktu kamu, Gi? Itu dia Kak. Jadi sebenarnya yang kita prioritaskan yang pertama itu ya akademik gitu. Kita harus tahu prioritas kita itu akademik. Nah jadi akademik yang diprioritaskan, lalu yang kedua baru amanah dan tanggung jawab sebagai Putri Mandalika. Oke, kenapa Putri Mandalika nih ikutnya? Kenapa Putri Mandalika? Karena dari sinilah itu bisa menjadi wadah Anggi untuk mengabdi kepada masyarakat tentunya dan juga mengabdi kepada pemerintah. Gi, kalau melihat NTB yang sekarang, mungkin Iya. dengan NTB yang 10 tahun yang lalu tentu berbeda ya. Beda Kalau banget. Anggi sendiri nih, kira-kira yang Anggi lihat nih perbedaannya seperti apa yang dulu sama sekarang? Wah, tentunya NTB yang sekarang ini sangat berkembang dengan pesat ya. Karena seperti yang Anggi bilang tadi, kalau Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo, sudah menetapkan kawasan ekonomi khusus Mandalika atau Ya, KEK Mandalika ini ya. Iya. Dan saat ini banyak banget pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah kita, mulai dari pembangunan atau pemerataan infrastruktur yang ada di Lombok maupun Sumbawa. Karena di Samota nanti juga akan diadakan event MXGP.
Iya betul. Iya betul. Di Sumbawa ya. Jadi nggak hanya di Lombok saja, namun di Sumbawa juga. Anggi sendiri kalau di Lombok itu sukanya jalan-jalan kemana? Kalau Anggi di tuh kawasan lebih, Mandalika ini, Anggi Ya. paling sering jalan-jalan kemana? kalau Anggi lebih cinta sama pantainya sih. Pantainya. Iya, ya? karena pantai kita itu indah banget. Warna airnya itu kan beda-beda ya. Terus warna pasirnya juga Pasirnya beda-beda. juga, Jadi di pantai-pantai kita ini luar biasa indahnya. Kalau teman-teman, sahabat kreatif semua mau healing nih ceritanya, Iya. lebih baik ke pantai, kumpul sama teman atau keluarga. Kita bisa grill mungkin di sana atau buat betul. acara gitu. Sekalian promosi pariwisata kita. Iya betul. Oke sahabat kreatif, itu dia obrolan kita sama Anggi. Anggi mungkin yang terakhir deh ya. Iya. Anggi pengen menyampaikan apa nih sebagai Putri Mandalika NTB? Iya, buat sahabat kreatif di rumah, jadi yuk kita sama-sama mempromosikan pariwisata kita agar kemajuan pariwisata kita ini bisa berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat kita. Kita harus memanfaatkan momentum ini sebagai kebangkitan kita supaya para generasi muda ini punya inovasi baru, punya terobosan baru yang kreatif tentunya terkait dengan pariwisata yang ada di NTB. Oke, terima kasih Anggi. Terima kasih. Kita jalan-jalan lagi yuk. Yuk. Oke, sahabat kreatif. Terus di sini ya di Produk Kreatif jalan-jalan. Wah, seru banget ya. Iya. Dan Main di ternyata pantai hari ini, berlibur. dan tadi senangnya bisa ngobrol ya sama warga lokal di sini. Bener Dan banget. ternyata mereka juga mencari nafkah di sini. Bener. Duh, kita juga dapat oleh-oleh. Iya, kita dapat gelas 10.000, sahabat kreatif itu Iya. murah banget. Jadi sambil berwisata, kamu bisa cari tempat yang unik gitu ya. Merchandise kerajinan tangan yang bisa kamu bawa pulang. Ya, jadi lengkap banget di kawasan Mandalika ini. Mau wisatanya dapat, kuliner dapat, dan belajar budaya juga dapat pastinya. Ngomong-ngomong ini udah siang banget nih. Iya. Kayaknya kita sebelum ngajakin sahabat kreatif buat cari spot-spot yang nggak kalah serunya nih di kawasan Mandalika, kita mau break sholat dulu ya. Oke. Karena di sini ada salah satu masjid yang besar juga, yang Ikonik jadi juga ikonik ya. juga di Mandalika ini, yaitu Masjid Bilal. Nah, yuk kalau gitu ikuti kami lagi masih di Produk Kreatif jalan-jalan. Nah, sahabat kreatif, kita sudah istirahat dan sholat di Masjid Nurul Bilad yang ada di kawasan Mandalika. Betul sekali, tempat ini sering digunakan oleh para wisatawan untuk istirahat dan melakukan ibadah sholat. Sama nih, seperti kita berdua baru selesai beribadah sholat Ya. dan siap untuk melanjutkan ke spot wisata berikutnya. Wow, Ini di mana ya? sepertinya kita sudah di Pantai Segar. Nah, sahabat kreatif, ini destinasi spot berikutnya di Pro2 Kreatif Jalan-Jalan. Kita Betul. bakal ngajakin sahabat kreatif untuk menikmati suasana yang keren banget di Pantai Segar. Dan pastinya ikuti kami terus hanya di Produk Kreatif jalan-jalan. Yuk. Nah, sahabat kreatif, spot yang satu ini memang lagi hits banget. Cuma kamu butuh effort sedikit buat mendaki untuk menikmati sensasi keindahan alam dari Bukit Pantai Segar yang bisa menampakkan street circuit Mandalika dari puncak bukitnya. Nah, untuk menuju street circuit Mandalika, sahabat kreatif, kamu akan melakukan perjalanan yang menyenangkan. Ada satu belahan bumi yang mungkin negeri lain tak miliki. Diam-diam kini mencuri perhatian publik. Ini berbeda dari yang lainnya, penuh kejutan yang tak terduga, memanjakan mata dan jiwa yang lelah karena dunia. Welcome to our home and little town. It's beautiful, amaze the eyes of the world.
gunung menjulang, ramah budaya Sasak dan Sukuner. This is Lombok Island, entah batu rinte jaga alam, pewarisan sak paling mulia bumi gora. Ini tengah dijari angin sapenuh fantasi marah dalam mimpi, satu dan tiada duanya. Welcome to our home, a little town. It's beautiful, amaze the eyes of the world. Welcome to Wonderland Mandalika, where's Nusa Tenggara. We'll shake you the world. Welcome to our home, a little town. It's beautiful, amaze the eyes of the world. Welcome to Wonderland Mandalika. Jalan-jalan. Jalan-jalan asik. Listen to 104.2 Kodua Juang Juang. Jalan-jalan. Welcome to Wonderland Mandalika, where's Nusa Tenggara. Hey, we're shaking the world. Putri Mandalika ini adalah putrinya dari Datu Tonjang Beru, ya, yang kawin dengan Dewi Seranting. Jadi bukan raja, lain dia. Jadi kalau orang luar menyebutnya dengan sebutan raja, kalau kita di Lombok ini menyebutnya dengan sebutan Datu. Itu sama-sama seorang. Zaman kepanditoan itu zaman sebelum meletusnya Gunung Samalas, atau sebelum meletusnya Gunung Anjarsari disebut oleh orang-orang di selatan itu. Memang dia itu dimitoskan seorang putri yang sangat cantik, arif bijaksana itu, dan dia seorang putri yang mendalami ilmu spiritual, ilmu tentang moralitas. Ia sangat dikagumi dan dia terkenal di Pulau Lombok ini, sehingga banyaklah para pangeran-pangeran waktu itu yang tertarik kepadanya dan banyak diantaranya yang datang melamarnya. Seperti apa yang saya katakan tadi, dia itu sangat arif dan bijaksana. Dia anak raja, tidak merintah. Yang merintah itu bapaknya yang namanya Datu Tonjang Beru itu, dan didampingi oleh permaisurinya bernama Dewi Serinting. Banyak pemuda-pemuda yang pangeran-pangeran yang mau sama dia, yang kecantol. Pangeran Datu Kuripan misalnya itu, dari Datu Kedatuan Kuripan. Jadi begini, saking banyaknya yang mau sama dia itu, sehingga dia sulit menentukan pilihan mana yang mau diterima lamarannya. Kalau dia terima lamaran salah satu dari seorang pangeran itu, nanti dikhawatirkan pangeran-pangeran lainnya itu akan merasa tersisihkan. Nah, itu kan akan bisa menimbulkan konflik nanti di antara para pangeran atau di antara para kedatuan ini. Nah, itulah sebabnya dia dengan penuh arif bijaksana itu dengan tidak mengiyakan, mereka mengundang para pangeran ini untuk datang pada pagi tertentu, malam tertentu, di mana waktu itu sang putri mengumumkan bahwa lamaran dari mereka itu sulit untuk mereka terima, sehingga satu-satunya jalan yang menurut pikiran sang putri ini adalah dengan cara sirna di Pantai Kute,
tepatnya itu di Pantai Seger, Lombok Tengah. Nah, di sanalah dia sirna, gitu. Dia hilang gitu. Nah, gitu anunya. Sewaktu dia menyatakan dirinya akan sirna demi untuk kemaslahatan hidup bersama supaya tidak terjadi persaingan satu sama lain, saat itu datanglah awan, gitu. Datang awan, datang ombak yang meliliti dia, gitu. Meliliti dia, di sanalah dia hilang sirna. Nah, oleh masyarakat setempat waktu itu dimitoskan, dia berkeyakinan bahwa Putri Mandalika itu menjelma menjadi nyali. Nyali itu sejenis binatang laut, ya, semacam cacing. Gitu. Begitulah ditafsir oleh masyarakat di sana, yang sebenarnya tidak demikian. Itu putri itu dikenal sebagai orang ahli spiritual. Ada yang menafsirnya mengatakan bunuh diri, itu tidak mungkin dia bunuh diri. Orang ahli spiritual itu tidak mungkin begitu. Jadi dia hilang sirna, diselimuti oleh awan gitu, dan ombak itu. Masyarakat setempat itu, ya pada umumnya kita semua di Lombok ini, untuk mengenang kembali betapa kearif bijaksanaannya sang putri ini. Jadi itu untuk bisa menjadi contoh dan suri toladan di dalam hidup dan kehidupan kita, bagaimana yang namanya Putri Mandalika ini lebih mengedepankan persatuan, kesatuan daripada yang lain-lain. Jadi harapan saya, ritual bau nyale ini itu perlu dilestarikan. Karena dari ritual atau dari sejarah mitos yang dibuat oleh para leluhur kita bisa mendapatkan contoh dan suri toladan. Bagaimana seorang Putri Mandalika ini yang lebih mengutamakan, ya, persatuan, kesatuan di antara kita. Nah, semangat inilah yang harus kita terus jaga, itu khususnya kepada generasi muda yang sekarang ini. Ya, jadi dalam kita mengikut ritual bau nyale itu, ya itulah yang harus kita ingat. Jangan melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Putri Mandalika sendiri. Ya. Jadi berperilakulah yang baik selama diadakannya ritual bau nyale. Memang tadi di awal saya katakan Putri Mandalika ini sangat arif dan bijaksana, ya. Jadi dia itu selalu menekankan bahwa dalam hidup dan kehidupan kita ini kita harus menjaga 3 hal. Pertama, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhan. Jadi kaitan dengan sesama manusia tadi sudah saya jelaskan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian kaitan dengan alam sekitar untuk kita selalu menjaga kelestarian lingkungan itu. Lebih-lebih sekarang dengan adanya MotoGP, ya kita harus selalu menjaga kebersihan dan sebagainya di sana itu. Kemudian jaga hubungan dengan Tuhan, bagaimanapun semuanya ini kita harus syukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, khususnya untuk di seputaran Kuta Mandalika itu, dan Lombok, Indonesia pada umumnya. Nah, Sobat Kreatif, sekarang kita udah ada di puncak bukit Pantai Seger. Ini tuh adalah spot terbaik di puncak bukit Pantai Seger. Betul.
Dan sekarang kita tepat berada di tengah-tengah sirkuit Mandalika dan juga Pantai Segar. Jadi sahabat kreatif bisa menikmati sunset, kemudian juga pastinya kita juga bisa untuk menikmati keindahan kepingan surga di NTB hanya di Mandalika. Aku sampai merinding loh sahabat kreatif karena ini tuh benar-benar wonderful banget. Coba deh kamu lihat view-nya, kamu bisa turun ke bawah. Turun lagi, kita bakal menemukan spot yang gak kalah. Betul. Ya, sahabat kreatif. Nah, sahabat kreatif, di sini juga tempat terbaik untuk kamu yang hobi foto-foto karena akan mendapatkan pemandangan yang terbaik dari pertamina sirkuit dan juga Pantai Segar. Tapi di sini tuh emang anginnya kenceng banget, sahabat kreatif ya. Di situ ada spot yang cantik banget, sahabat kreatif, sayang untuk dilewatkan. Jadi yuk kita foto-foto. Wah, asik banget ya. Kita masih di pantai nih sahabat kreatif dan kita lagi menikmati suasana sunset sore Bener hari banget. ini. Dan pastinya selain mendapatkan spot yang cantik untuk foto, terus bisa untuk healing juga. Dan yang paling ngangenin itu adalah kelapanya. Jangan lupa untuk selalu masukkan Lombok atau Kuta Mandalika sebagai destinasi wisata pilihan kamu. Iya. Tetap di Pro2 Kreatif, jalan-jalan. Saya Dini Dan saya Kinana. pamit mundur, sampai ketemu lagi di Pro2 Kreatif Jalan-Jalan berikutnya. Bye! Nah, sahabat kreatif, seru kan jalan-jalan bareng Pro2? Jangan lupa ya, subscribe YouTube channel RRI Mataram Official dan Pro2 RRI Mataram. Dan simak terus Pro2 Jalan-Jalan di Pro2 Mataram, Pro2 Denpasar, dan Pro2 Singaraja.